Baik, kita mulai ya pertemuan kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. baik. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat. Kalau di daerah Bintaro ini kok suasananya mendung gitu ya, jadi lebih enak buat tidur lagi sebenarnya gitu ya. Tapi karena jadwal kuliah kita pagi ya kita mulai pagi-pagi. Untuk yang tidak memungkinkan untuk open cam karena tadi ada yang menginformasikan karena lagi posisi pemadaman listrik, silakan untuk close cam. Dan yang sinyalnya juga tadi ada yang keluar masuk gitu ya, karena sinyalnya mungkin nggak bagus, silahkan juga untuk di off cam kan nggak apa-apa. Baik, hari ini pertemuan kita yang ke-12, jadi ke depan tersisa 2 pertemuan lagi. Untuk sesi kita tatap muka secara online, yaitu sisanya adalah nanti tinggal di finalisasi tugas, kemudian yang terakhir ada special case, kasus-kasus khusus dalam audit. Baru nanti ada kuliah umum, dan setelah kuliah umum UAS. Jadi sisa 4 pekan lagi menuju 3 pekan lagi lah menuju UAS. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan bisa menyelesaikan studi walaupun studinya hampir 80% secara online gitu ya. Karena kita ketemu offline kalau nggak salah hanya semester 1 ya untuk angkatan ini ya. Semester 1, 5 semester itu dijalani secara online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas dari pembelajaran yang dilakukan oleh kita semua maupun kebijakan yang diambil oleh kampus kita PKN STAN, mudah-mudahan. Walaupun pasti tetap ada gap ya, terutama untuk mata kuliah praktek karena kita nggak lihat langsung. Walaupun kalau dari sisi dosen sih ngerti bener kalau namanya tugas-tugas online seperti ini ya pasti komunikasi antar kelompok pasti ada, kunci dari buku praktikum audit juga sudah beredar luas gitu ya. Tapi saya berharap sih tetap proses belajar itu ada, tidak hanya sekedar meminjam pekerjaan teman atau melihat dari kunci gitu ya. Dan ada proses kita untuk mempelajari kasus-kasus yang ada ini dengan jawabannya seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar menyelesaikan kewajiban dengan ngumpulin tugas, tidak hanya sekedar itu saja. Baik, untuk pertemuan kita yang ke-12 ini, kita masuk di akun terakhir. Kalau boleh dibilang ini adalah akun Sapu Jagat, yaitu audit untuk pendapatan dan beban. Walaupun sebenarnya khusus untuk pendapatan itu sudah dibahas sudah masuk di siklus awal, yaitu siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Jadi pendapatannya sudah ada di sana, tinggal mungkin nanti kalau ada pendapatan lain-lain. Kalau pendapatan utama siklusnya sudah kita audit di modul 2 waktu itu. Kemudian untuk beban itu juga di beberapa penugasan siklus itu sudah terkait dengan beban masing-masing, terutama di modul 5 ya, waktu itu kita bahas beban dibayar di muka, sebagian beban sudah dibahas di sana. Kemudian di siklus yang terakhir kemarin aset tetap juga kita sudah mengkoreksi juga beban penyusutan. Di investasi juga ada beban yang terkait. Kemudian di persediaan, pergudangan, pembayaran utang usaha juga mungkin ada beban yang terkait juga. Nah, khusus untuk beban di sini, kalau saya lihat di kasus ini mayoritas adalah beban personal, gitu ya. Beban personal untuk gaji dan teman-temannya, serta mungkin beban lainnya lah, maupun beban administrasi. Karena kalau untuk beban administrasi bank juga sudah kita bahas di Kastarakas kemarin, sudah ada di sana. Jadi ini benar-benar Sapu Jagat, pendapatan beban yang belum diaudit di siklus-siklus sebelumnya akan dibahas, akan dilihat di sini. Tapi dalam proses audit pun biasanya kita akan lihat yang
masuk dalam kategori material yang dalam penilaian kita di perencanaan audit awal akunnya harus kita lihat. Itu siklus pendapatan dan beban. Dan di pekan ini juga saya minta ada 2 deadline, yaitu deadline untuk tugas kelompok audit modul 8, kemudian juga draft laporan hasil audit LHA. Jadi masih draft ya. Jadi masih draft yang nanti akan difinalisasikan di penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian audit. Jadi mungkin di pekan setelah kuliah ini nanti saya akan berikan beberapa case yang berbeda untuk kelompok-kelompok supaya dalam menerbitkan opini, nanti saya ingin sih ada opini yang berbeda-beda gitu ya. Karena ada case yang berbeda juga. Nanti dalam case itu saya akan memposisikan sebagai manajemen PT Sugus. Baik. Dalam audit pendapatan beban ini, kalau kita lihat di modul kita, di sini case yang terbanyak adalah kalau di modul 8, itu informasinya terkait, kalau di prosedur auditnya itu terkait dengan masalah biaya personal, baik itu gaji maupun tunjangan-tunjangan yang lain. Termasuk juga kewajiban perpajakan yang menyertai dari gaji tersebut maupun pajak badan ya, PPh pasal 25, maupun mungkin ada kewajiban pajak yang lain. Jadi dalam proses audit biaya personal ini juga patut menjadi perhatian. Mungkin dalam pekan terakhir ini yang cukup meledak isu kasus di luar itu isu ACT ya. Mungkin ada yang ngikutin isu ACT, aksi cepat tanggap, yang sebenarnya laporan keuangannya sudah diaudit. Sudah diaudit, laporan keuangan tahun 2021 itu sudah diaudit oleh KAP Heliantono kalau nggak salah. Itu juga beredar dan opininya wajar tanpa pengecualian. Wajar tanpa pengecualian. Tapi kemudian isu itu merebak gitu kan, terkait dengan fasilitas yang mewah yang diterima oleh para pendiri dan pejabat di sana, termasuk gaji yang tinggi. Nah, ini menjadi, walaupun akhirnya isu itu menjadi liar kemana-mana ya, menjadi isu terorisme, dana terorisme lah sebagainya, itu biasalah, akan dibawa lari kemana-mana. Tapi kalau kita baca dari kacamata profesional kita sebagai seorang auditor, apakah opini yang diberikan auditor yang sudah mengaudit laporan ACT itu dengan memberikan wajar tanpa pengecualian itu sudah tepat atau belum? Dan isu yang besar di sana kan terkait dengan biaya personal. Biaya personal. Nah, mungkin yang perlu kita pahami dari kacamata auditor bahwa audit itu adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan auditi atau klien. Dasar kewajarannya apa? Dasar wajarnya itu. Yang dijadikan dasar audit itu apa? Tentunya adalah penyajian laporan keuangannya sesuai dengan standar atau tidak gitu ya. Jadi ada tolok ukurnya, ada kalau kita ngambil kacamata umum ya, ada meterannya lah, meterannya yang dijadikan untuk standar. Nah, meterannya kalau dalam audit itu adalah SAK. Nah, tinggal nanti kita lihat SAK yang dipakai SAK apa, apakah SAK umum kita sebutnya, atau SAK etap, atau SAK EMKM, atau SAK syariah. Ada 4 itu. Kemudian penyajian laporan keuangannya apakah juga ditetapkan oleh SAK juga atau tidak? Nah, kalau lingkupnya ACT itu lingkupnya lembaga apa? Ranahnya dia profit atau not for profit?
Non Pak, non profit. Non-profit, Pak. Non-profit ya. Kalau sekarang sebutnya not for profit ya, bukan non-profit. Kalau non-profit, not for profit. Jadi berorientasi non-laba. Berorientasi non-laba. Maka penyajian laporan keuangan per tahun 2021 itu basisnya adalah, saya lupa 21 atau 20 ya. Basisnya adalah ISAK 35. Kalau sebelumnya adalah PSAK 45. Tapi kemudian per 2020 atau 21, mungkin nanti silakan dicek lagi, saya lupa tuh. Kalau enggak 2020, 2021, PSAK 45 dihapus. Diganti dengan ISAK 35, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan nomor 35. Untuk entitas berorientasi penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Bedanya apa? Bedanya di laporan keuangannya saja sih, format laporan keuangan. Kalau di PSAK 45 itu isinya adalah laporan posisi keuangan, kemudian laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan kalau di ISAK 35 sudah tidak mengenal laporan aktivitas lagi. Jadi yang ada adalah laporan posisi keuangan dan laporan penghasilan komprehensif, hampir mirip ke bisnis ini. Laporan penghasilan komprehensif, kemudian laporan perubahan aset neto, yang ketiga, yang keempat laporan arus kas, baru catatan atas laporan keuangan. Jadi tambah jadi yang di PSAK 454 laporan, di ISAK 35 menjadi 5 laporan. Tambahannya adalah laporan perubahan aset neto. Kalau di bisnis itu namanya laporan perubahan ekuitas, LPE gitu ya. Bedanya di situ. Nah, itu dasar audit akuntan publik. Kemudian juga dasar internalnya, dasar penentuan apakah pembiayaan standar biaya itu wajar atau tidak, itu ya tetap mengacu ke aturan internal dari perusahaan. Di perusahaan kebijakan penggajiannya seperti apa gitu kan, di klien gitu. Nah, auditor akan melihat itu. Misalnya kalau gaji direksi itu 100 juta, gaji deputi direksi 75 juta dan seterusnya. GM, manajer dan seterusnya. Nah, kebetulan memang kalau ACT itu bukan lembaga pengumpul zakat karena dia tidak terdaftar di Basnas. ACT adalah organisasi sosial, filantropi, pengumpul dana masyarakat yang terdaftar di Kemensos. Kalau Kumham pasti ya, semua lembaga ke Kumham, PT pun ke Kumham. Tapi dia terdaftarnya di Kementerian Sosial, bukan di Basnas. Nah, kalau di lembaga pengumpul zakat, itu kan jelas ada, kita mengenal mungkin ada hak amil ya, hak amil. Dari 8 asnaf itu ada amil untuk operasional. Tapi kalau di lembaga sosial tidak ditetapkan sih. Cuman memang bicaranya adalah kewajaran. Nah, wajar sendiri itu ukurannya normatif gitu. Artinya tergantung biaya penerimaan bantuan yang dikumpulkan. Penerimaan bantuan yang dikumpulkan. Jadi memang agak sulit ya. Nah, kemudian dari berita yang kita baca di Tempo, yang mengikuti ini ternyata juga banyak pengeluaran-pengeluaran yang larinya ke personal maupun keluarga dari pendiri. Apakah auditor tidak bisa mendeteksi ini? Padahal opininya wajar tanpa pengecualian. Atau kalau boleh saya ubah pertanyaannya, apakah opini wajar tanpa pengecualian itu menjadikan laporan keuangan klien itu bebas dari penyelewengan? Nah, siapa yang mau memberikan pendapat? Tidak ya Pak. Ya, siapa? Nanda?
Tadi yang jawab gimana? Nggak bebas Pak dari penyelewengan. Kenapa? Kenapa nggak bebas? Tapi tetap masih kemungkinan ada penyelewengan gitu ya. Ada Pak, karena bisa jadi dari kedapatannya itu dari transaksi Pak, dari transaksional yang bisa menyebabkan, makanya sering kasus-kasus itu walaupun nggak usah jauh-jauh kayak laporan kayak keuangan, laporan Pemerintah keuangan daerah. Pemda Aceh Ya. aja Pak, di Aceh itu padahal udah di ini Pak, udah wajar tanpa pengocalin kan Pak di Pemda Aceh, tapi terbukti bahwasanya gubernurnya itu terdapat korupsi itu Pak. Jadi karena transaksionalnya makanya sering kedapatan OJT itu Pak. Ya, betul. Betul ya, tadi yang disampaikan oleh Nanda. Jadi laporan keuangan dengan opini. Ya ini kadang-kadang suka disalahpahami gitu ya. Yang kemudian yang disalahkan siapa? Auditornya. Gitu. Yang disalahkan auditornya. Ini auditor gimana sih ngasih WTP, tapi ternyata laporannya, tapi masih ada kasus korupsi di sana, ada kasus penyelewengan gitu ya. Karena orang nggak paham saja. Makanya yang namanya audit dalam proses pemberian opini itu adalah audit yang bersifatnya general audit, audit umum. Audit umum. Jadi dalam proses itu si auditor hanya memberikan pendapat apakah laporan keuangan ini wajar atau tidak. Batas wajarnya apa? Kita sudah belajar audit harusnya paham. Batas wajarnya adalah materialitas. Ya, materialitas. Ada batas materialitas. Yang tiap-tiap entitas, tiap-tiap auditi pasti beda ya. Wong tiap KAP juga beda kebijakan. Tapi tentunya pemerintah daerah atau perusahaan yang pendapatannya besar atau PAD-nya besar atau asetnya besar, itu pasti tingkat materialitasnya lebih besar atau lebih rendah? Tentunya lebih besar. Tentunya lebih besar. Jadi karena ada batas itu. Sehingga dalam proses audit memang vouching dilakukan, tracing dilakukan sampai ke transaksi, tapi tidak 100%. Tracing dan vouching itu menggunakan metode sampling audit. Bisa difahami ya, menggunakan metode sampling audit. Nah, biasanya proses pengambilan sampel juga kebijakan di auditor masing-masing. Ada yang ambil yang besar-besarnya saja, ada yang bervariasi, random gitu ya. Ada di tanggal-tanggal krusial saja. Dan bisa jadi itu tidak terdeteksi di sampel yang diambil misalnya. Karena sampel yang diambil baik-baik saja semuanya. Tidak ada yang mencurigakan. Karena ternyata pola korupsinya ngambil yang kecil-kecil atau dokumennya sudah direkayasa semua, dokumennya mau baik-baik saja gitu ya. Tidak akan terdeteksi kalau dengan audit biasa. Makanya untuk bisa mendeteksi itu harus ada audit investigasi, audit khusus, audit investigasi, audit khusus itu baru bisa terdeteksi. Sehingga laporan keuangan ACT tadi yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian ternyata bermasalah gitu kan. Dan sebenarnya masalah ini sebenarnya masalah yang sangat positif kalau saya lihat. Jadi isu ACT itu kan isu kalau gelombangnya artinya isunya jadi isu gorengan politik sih gitu kan. Tapi kan itu sebenarnya isu manajemen yang sedang berbenah diri. Halo, tes. Mohon maaf sebelumnya, asyikan ngobrol nggak lihat kalau baterainya sudah habis gitu ya. Jadi mati. Baik. Oh, ini kamera saya jadi nggak nyala ya. Ya nggak apa-apa deh ya. Baik, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, ini malah kameranya ya yang tidak nyala, tapi nggak apa-apa. Saya lanjutkan lagi aja. Jadi tadi masih membicarakan bab terkait dengan
audit ya, laporan audit, kemudian isu ACT. Jadi ACT ini kan sebenarnya awal mulanya adalah manajemen internal yang sedang berbenah, gitu. Yang sedang berbenah mengubah segala kebijakan yang dirasa oleh mereka kurang pas, gitu. Terkait dengan kebijakan mobil dinas, kebijakan gaji yang sebenarnya per awal Januari 2002 ini sudah diperbaiki semua. Tapi kemudian kan ada ketidakpuasan sana sini, akhirnya perbaikan internal itu mencuat keluar, gitu ya, mencuat keluar jadi isu yang ramai dibicarakan, Karena sebenarnya masalah internal yang terjadi itu juga sudah beberapa tahun yang lalu. Kebetulan orang kedua atau ketiga di ACT itu dulu sebenarnya anak STAN, alumni STAN. Tapi kemudian di 2 tahun lalu kemudian tiba-tiba dikeluarkan sepihak. Ada konflik. Nah, sekarang beliau sudah tidak di ACT lagi, tapi sekarang kalau nggak salah tinggalnya di Turki malah sekarang dia. Istrinya juga ambil S3 di Turki, tinggal di Turki, kemudian sambil membuat program untuk penyaluran beasiswa mahasiswa anak-anak Indonesia yang mau kuliah di sana. Dia bikin program itu. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi kaitan laporan keuangan yang sudah diaudit dengan kemungkinan ada penyelewengan atau ketidakwajaran dalam operasional dalam kebijakan itu bisa saja terjadi, dan kasus ini banyak ya, terutama di laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah banyak WTP, tapi pemerintah daerahnya, pimpinan daerahnya banyak ketangkap tangan melakukan penyelewengan atau korupsi. Jadi kalau dalam konteks opini itu adalah produk dari general audit yang prosesnya dengan sampling dan yang dinilai adalah kewajaran. Batas wajarnya adalah materialitas. Tentunya hal-hal yang tadi disebutkan siapa tadi? Yang Nanda ya, terkait dengan transaksional itu tidak akan terdeteksi. Kalaupun terdeteksi, akhirnya akan hanya muncul karena tidak material, akan muncul di manajemen letters biasanya. Dan itu nanti dari manajemen letters akan ditindaklanjuti oleh Bawasda atau Inspektorat Jenderalnya, atau oleh yang lain gitu ya. Kalau di swasta berarti oleh SPI-nya yang akan menindaklanjuti. Kira-kira seperti itu. Jadi saya ingin sih kalau kita sudah belajar audit gitu ya, kita punya perspektif yang lebih dari kacamata profesional lah, tidak terbawa isu-isu yang beredar di luar, isu-isu yang beredar di luar. Kecuali memang kadang ada beberapa akuntan publik yang melakukan malpraktek dengan penyelewengan atau judgement yang arahnya memperbagus laporan keuangan. Contoh kasus Garuda lah misalnya ya. Contoh kasus Garuda terkait dengan judgement revenue recognitions untuk pendapatan langganan WiFi dalam pesawat atau apa saya lupa itu waktu itu. Yang pengakuannya di depan semua sehingga penghasilan Garuda naik drastis. Nah, itu terbongkar begitu rapat umum pemegang saham. Jadi salah satu wakil dari pemegang saham kebetulan akuntan juga, alumni STAN juga. Waktu itu wakil dari pemegang saham dari Citylink. Citylink ini kan miliknya Citicorp, Khairul Tanjung. Kebetulan yang mewakili adiknya Khairul Tanjung, itu Khairal Tanjung, itu alumni STAN. Artinya CT itu Khairal Tanjung, namanya Khairal Tanjung, itu alumni STAN. Nah, pada saat RUPS melihat ketidakwajaran laporan auditnya. Kemudian dia protes, minta dilakukan peer review atas hasil audit. Dan setelah di peer review ternyata memang ada kesalahan yang dilakukan oleh auditor, oleh manajemen, akhirnya kena hukum semua, termasuk auditornya juga ya. Kena denda, KAP-nya juga kena denda, AP-nya, akuntan publiknya juga kena pembekuan izin praktek akhirnya. Kasus-kasus itu mungkin saja terjadi.
Baik, kita kembali ke kasus kita di PT Sugus. Ini ada pendapatan dan beban. Pendapatan sepertinya sudah semuanya diakomodir, khusus pendapatan utama ya, itu di siklus penjualan. Tinggal beban ini juga mayoritas adalah beban personal terkait gaji maupun tunjangan-tunjangan serta kewajiban pajak yang menyertainya. Baik, untuk modul 8, mungkin nanti satu kelompok saja ya yang presentasi, tapi untuk draft audit mungkin nanti saya minta 2 atau 3 kelompok secara sekilas saja untuk mempresentasikan draft yang sudah dibuat seperti apa. Untuk modul 8, siapa yang mau presentasi? Kelompok berapa? Silakan. Kelompok 9, Pak. Oke. Kelompoknya Alval ya. Kelompok 9 untuk yang modul pendapatan dan beban. Kemudian untuk yang akan presentasi draft, saya persilahkan 3 kelompok deh. Sekilas saja ya, satu kelompok barang 10 menit gitu ya. Maksimal 10 Mungkin menit. dari kelompok 10, Pak. 10. Dari Satu lagi. kelompok 2, Pak. 2, satu lagi. Oke, satu lagi sambil dipersiapkan. Silakan untuk yang modul pendapatan beban untuk mempersiapkan presentasinya. Mohon izin untuk share screen ya, Pak. Silakan. KAP apa namanya? KAP Nafasil, Pak. Nafasil. Oke. Izin, Pak, apakah sudah terlihat? Sudah? Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Izin memulai presentasi, Pak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Bowo dan teman-teman. Di sini kami dari KAP Nafasil yang beranggotakan saya, Aufal Akbar Pratama Hidayat, Nanda Sulfiandra, dan Priscilla Kristina Dewi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait audit pendapatan dan beban. Yang pertama untuk ICQ atau internal control questionnaire. Nah, di sini kami untuk nomor 1 sampai dengan nomor 9 kami menyalin dari yang telah ada di buku 1. Nah, lalu bagian kosongnya yaitu untuk bagian A, kelemahan-kelemahan lain yang tidak tercantum pada pernyataan di atas. Jadi di sini menurut kami nomor 1 itu adalah dilihat dari jawaban atas pertanyaan nomor 7 poin B 1, terdapat kelemahan yang terjadi dalam proses internal control di bagian penerimaan kas atau bank oleh PT Sugus. Nah, dari hasil kuesioner itu diperoleh pernyataan bahwa apabila semua atau sebagian pegawai dibayar dengan cek, maka setiap cek ditandatangani oleh orang-orang yang tidak melakukan persiapan gaji atau upah. Menyiapkan cek dan membukukan gaji atau upah tidak relevan. Nah, akibat kurang kejelasan mengenai siapa yang seharusnya menandatangani cek pembayaran gaji atau upah, tindakan semacam ini akan menjadi kelemahan yang sangat berpotensi menimbulkan kecurangan-kecurangan yang sifatnya material. Selanjutnya, dilihat dari jawaban atas pertanyaan nomor 7 poin B2, terdapat kelemahan yang terjadi dalam proses internal control di bagian pengeluaran kas atau bank oleh PT Sugus. Dari hasil kuesioner diperoleh pernyataan bahwa cek yang batal, dirusak, atau tetap disimpan dijawab tidak relevan. Nah, setelah cek gaji dicairkan oleh karyawan, cek yang dibatalkan lalu dikembalikan ke perusahaan dari bank, seharusnya cek yang batal itu tidak boleh dibuang, tapi dituliskan tanda batal agar dapat dipertanggungjawabkan pemakaiannya dan tidak disalahgunakan.
Nah, selanjutnya dilihat dari jawaban atas pertanyaan nomor 7, poin B5, terdapat kelemahan yang terjadi dalam proses internal kontrol di bagian pengeluaran kas atau bank oleh PT Sugus. Nah, dari hasil kuesioner diperoleh pernyataan bahwa rekonsiliasi dilakukan oleh orang lain yang tidak menyiapkan dan membayar gaji atau upah dijawabnya tidak relevan. Nah, rekonsiliasi laporan bank sebaiknya dibuat oleh staf yang tidak mempunyai kepentingan terhadap kas atau orang yang tidak membayar dan menyiapkan gaji atau upah. Selanjutnya di poin B, untuk catatan lain dari kami, yang pertama itu diperlukan pembuatan catatan personalia atau personal record meliputi data seperti tanggal mulai bekerja, investigasi personil, tingkat pembayaran, pengurangan yang diotorisasi, dan evaluasi kinerja dan tanggal berhenti bekerja. Selanjutnya yang kedua, diperlukannya formulir pajak penggajian untuk menghindari potensi kewajiban pajak yang belum dibayar, denda, ataupun bunga apabila formulir pajak lalai disiapkan dengan benar. Selanjutnya yang ketiga, perlu dilakukannya pengujian atas karyawan yang tidak ada untuk menghindari penggelapan dana yang biasanya dilakukan oleh clerk penggajian, mandor, rekan karyawan, ataupun karyawan itu sendiri. Selanjutnya yang keempat, perlu dilakukan pengujian atas kecurangan waktu agar karyawan mendapatkan gaji sesuai dengan jam kerjanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian atas ICQ, pendapatan dan beban PT Sugus ini adalah sedang. Selanjutnya untuk prosedur audit. Nah, untuk prosedur audit ini kami telah melakukan menyiapkan schedule utama, mencari tahu apakah ada beban yang belum dibebankan untuk tahun berjalan, memastikan bahwa semua beban operasi yang dibayar merupakan beban operasi dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, memperhatikan beban yang harus dikapitalisasi, melakukan cut off yang tepat atas beban operasi, memeriksa klasifikasi atas beban operasi sehubungan dengan kelayakan penyajian dalam laporan keuangan, melakukan cross-check terhadap beban yang berhubungan dengan amortisasi atau penyusutan dari suatu aset, memastikan bahwa untuk beban dan pendapatan lain-lain benar-benar terjadi di luar operasi perusahaan, membuat daftar koreksi serta saran perbaikan yang diperlukan, menulis kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nanda. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Alfa. Di sini terlihat bahwa terdapat masa pajak dari setiap bulan, yaitu terdapat tanggal setor dan juga tanggal lapornya. Next slide. Oke, nah di sini terdapat seluruh pegawai dengan masa kerja yang berbeda. Terdapat dengan masa kerja 12 selama kerja itu 12 bulan, 6 bulan, 9 dan juga selama 2 bulan. Nah, di sini kita akan menghitung terlebih dahulu penghasilan bruto, yang mana ini sudah tertera pada soal di buku 1, yang mana sudah diakumulasikan secara setahun. Nah, setelah itu baru juga diketahui di soal itu ada nilai THR dari setiap pegawai. Maka dari itu akan ditotalkan total penghasilan bruto. Maka didapatkan jumlah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk menghitung besaran pajaknya, kita akan mereview pembelajaran pajak seperti sebelumnya, yang mana untuk penghasilan kena pajaknya kita harus mengurangkan dia dulu dengan biaya-biaya yang tidak terkait. Yang pertama itu ada biaya jabatan dan juga BPJS-nya, biaya untuk jaminan sosialnya. Nah, untuk biaya jabatannya sendiri itu ditetapkan 5%, yang mana besaran paling besar itu adalah 6 juta atau 6 juta setahun atau 500.000 sebulan. Maka dari itu ketika kita kalikan penghasilan bruto dengan 5%, maka didapatkan angka sebagai berikut. Namun berbeda untuk dengan pegawai yang bernama distri, karena
sebenarnya dia ini menghasilkan biaya jabatan yang lebih besar daripada 6 juta, yaitu sebenarnya itu ada 9 juta sekian, namun karena ketentuannya itu sebesar 5%, paling besar itu adalah 6 juta, maka dibuat kita 6 juta. Setelah itu berdasarkan peraturan, besaran biaya BPJS itu adalah sebesar 3,7% dari total penghasilan bruto. Maka didapatkan ketika dikalikan maka didapatkan angka sebagai berikut. Nah, ketika sudah mengetahui beberapa biaya jabatan, maka langsung dikurangi sehingga menghasilkan penghasilan itu sebagai berikut. Nah, selanjutnya seperti kita belajar sebelumnya di pelajaran pajak itu terdapat PTKP. Nah, PTKP itu juga dapat dilihat pada layar. Ini maksudnya tidak kawin, TK itu tidak kawin, K itu kawin. Nah, jadi setiap penambahan kalau kawin berarti ada tanggungan 1 atau K0 itu berarti ada tanggungan istri, berarti ditambah pada dasarnya itu 54 juta, jadi setiap ada tanggungan ditambah 4.500.000. Oke, selanjutnya. Oke, nah di sini kita dapat diketahui ada beberapa orang yang menghasilkan penghasilan neto itu di atas PTKP. Makanya yang di bawah-bawahnya itu tidak diisikan karena di bawahnya itu tidak penghasilan brutonya itu di bawah PTKP. Agak kirian apa? Oke. Nah, maka kita dapat contohnya kayak di istri itu 63 juta karena dia berdasarkan keterangan itu dia ada tanggungan K2. K1 maaf, ada tanggungan K1 berarti ada 2 orang yang ditanggung. Ada 2 orang yaitu istrinya dan juga anaknya. Selanjutnya juga begitu penghasilan PTKP dapat dilihat pada pernyataan berikut. Oke, lanjut samping. Nah, setelah itu baru kita kurangkan penghasilan neto dengan penghasilan tidak kena pajaknya, maka menghasilkan penghasilan kena pajak. Nah, seperti kita belajar juga di pelajaran pajak sebelumnya, itu kan ada penghasilan kena pajak. Nah, kita akan agregatkan dia, yaitu sebesar, ini kan kalau misalnya contoh dari distrik, kita ambil salah satu contoh di distrik, itu sebesar 118.785.000. Nah, kita dapat bagi dia. Jadi dia kan besaran pajak itu sebelumnya kita review kembali ada 5%, 15, 25, dan karena 118 juta, maka kita dapat slide selanjutnya apa? Itu ada 5%, selanjutnya sisanya itu kan ada sebesar sekian, maka itu masuk ke dalam 15%. Dikalikan dengan 5% kali 50 juta, 15% dikalikan 68 juta sekian-sekian, maka didapatkan penghasilan 12.817.350 perak. Nah, itu cara yang ke bawahnya itu juga sama, sehingga menghasilkan total PPh 21 itu sebesar 19.940.250 perak. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Prisya. Baik, terima kasih Nanda dan Oval. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk melanjutkan di schedule M2, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan jurnal koreksi dari penjelasan yang sudah dijelaskan Nanda dan juga informasi yang terdapat dalam buku terlebih dahulu. Yang pertama di sini, PT Sugus telah mencatat penyesuaian utang PPh 21 yang sudah dibayar sebesar 19.877. Ini didapatkan dari hasil di sini, seperti yang sudah diketahui di buku 1. Kemudian, tetapi PT Sugus mengklasifikasikan hutang beban pajak tersebut ke dalam beban lain-lain, sehingga kami menyarankan jurnal koreksinya seperti ini, jadi diklasifikasikan menjadi beban gaji kepada utang PPh, sehingga jurnal koreksinya adalah beban gaji kepada beban lain-lain sebesar 19.877 juta. Setelah itu, karena itu masih belum tepat, kami akan mengklasifikasikannya lagi terhadap utang PPh 21 terhadap utang kepada Bank Lopo sebesar dengan jumlah yang sama. Selanjutnya yang kedua, PT Sugus telah mencatat kelebihan perhitungan PPh 21 karyawan ini
didapatkan dari tabel ini sebesar Rp8.703.250.000. Ini adalah PPh yang belum disetor PT Sugus untuk bulan Desember. Tetapi berdasarkan hasil perhitungan kami tadi, seperti yang sudah dijelaskan Nanda, sebenarnya seharusnya pajak PPh 21 yang disetor oleh PT Sugus adalah sebesar Rp19.940.250, sehingga di sini masih ada selisih sebesar Rp63.250.000 dan ini dimasukkan ke dalam beban gaji, sehingga jumlah koreksinya adalah utang PPh 21, beban gaji terhadap beban lain-lain. Nah, selanjutnya PT Sugus juga mencatat PPh 23 atas jasa profesional sebesar 2% dari 20 juta. Tetapi PT Sugus belum mencatat hal itu, sehingga ini kami akan menyarankan jumlah koreksi sebagai beban lain-lain terhadap utang PPh 23 sebesar Rp400.000. Nah, selanjutnya terkait dengan pajak, di sini PT Sugus ada mencatat beban atau utang PPh badan yang terutang dalam tahun fiskal. Angka ini diperoleh dari tabel M2 dari parenya. Pare ini didapatkan dari selisih antara data per klien dengan data per audit. Nah, data per audit ini kami dapatkan dari perhitungan PPh badan sebagai berikut. Selanjutnya, untuk modul 8 sudah selesai, tetapi seperti kita lihat di modul-modul sebelumnya, terdapat pada modul 2 itu PT Sugus mencatat PPN keluaran, dan ini termasuk dalam utang pajak, maka ini harus dimasukkan ke dalam jurnal koreksi untuk perhitungan utang pajak, yaitu untuk di modul 2 terdapat PPN keluaran dari penjualan sebesar 1 juta dan juga 2 juta, dan juga ada piutang dari PPN keluaran sebesar 18 juta. Kemudian untuk di modul 7 yang kemarin, ada PPN keluaran terkait bangunan dan prasarana sebesar 30 juta, sehingga dari hasil koreksi untuk jurnal M2 ini, kami memasukkannya ke dalam kertas kerja M2 sebagai berikut. Seperti ini, untuk utang PPh 21 didapat dari di sini 19 juta dan sekian di bagian debit. Kemudian untuk PPh 23 tadi jasa akuntan sebesar 400.000, utang PPh 25 itu sudah didapatkan dari selisih antara saldo per klien dan per audit. Kemudian PPN keluaran juga sudah terdapat dalam jurnal koreksi. Jadi sehingga dihasilkan saldo utang pajak per audit dari PT Sugus adalah Rp863.297.680. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai schedule PL3, yaitu tentang beban operasional. Yang pertama kita lihat dari info-info yang terdapat dari buku 1. Yang pertama, berdasarkan pemeriksaan BBK terdapat beban komisi penjualan oleh PT Sugus selama tahun 2018 sebesar 60 juta atas nama perorangan dan bukan karyawan, dicatat pada akun perjalanan dan akomodasi. Nah, menurut kelompok kami, seharusnya akun beban perjalanan dan akomodasi ini diklasifikasikan menjadi beban komisi penjualan. Karena di sini terdapat beban komisi penjualan, sehingga jurnal koreksinya adalah beban komisi penjualan terhadap beban perjalanan akomodasi. Seperti itu, sebesar 60 juta. Kemudian informasi yang kedua, atas pemeriksaan BBK, terdapat pembelian telepon genggam Samsung A7 sebesar 4.500.000. Samsung ini, mohon maaf, telepon ini diberikan untuk relasi bisnis, tetapi perusahaan mencatatnya kepada akun perlengkapan kantor. Seharusnya akun ini dicatat kepada beban lain-lain karena telepon tersebut tidak digunakan oleh perusahaan. Sehingga kami mengusulkan jurnal koreksi beban lain-lain terhadap perlengkapan kantor sebesar 4.500.000. Selanjutnya, atas pemeriksaan BBM nomor 2/9 terdapat penjualan kardus bekas sebesar 20 juta. Tetapi PT Sugus mencatatnya ke dalam akun Bank Lopo terhadap representasi dan jamuan. Menurut kelompok kami, seharusnya penjualan kardus ini diklasifikasikan ke dalam pendapatan lain-lain, sehingga kami mengusulkan jurnal koreksi representasi jamuan untuk
terhadap pendapatan lain-lain sebesar 20 juta. Nah, setelah itu yang terakhir ada pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Bapak Wansen yang merupakan beban tahun 2018. PT Sugus mencatatnya kesejahteraan karyawan terhadap Bank Lopo. Ini PT Sugus salah mencatat, seharusnya yang dikeluarkan adalah 100 juta, tetapi PT Sugus mencatatnya hanya sebesar 10 juta. Maka kami koreksi sebesar 90 juta. Seperti ini, selisih dari antara 100 juta yang seharusnya dengan yang dicatat oleh PT Sugus. Nah, selanjutnya untuk akun pendapatan dan beban lain-lain itu juga terdapat dari modul-modul sebelumnya, seperti modul 2 ini terdapat beban piutang tak tertagih, kemudian di modul 3 terdapat beban lain-lain, dan juga ada beban promosi. Di modul 4 terdapat beban lain-lain terhadap penyesuaian atas rekonsiliasi bank, kemudian penyesuaian atas Bank Lopo, dan juga beban dari kas kecil. Sedangkan di modul 5 terdapat beban sewa, beban asuransi, dan juga asuransi dibayar di muka, seperti itu. Kemudian untuk di modul 7 juga terdapat beban-beban depresiasi, sehingga ini dimasukkan ke dalam jurnal koreksi PL3. Nah, dari hasil-hasil yang sudah dikoreksi tersebut, kami memasukkan angka-angkanya ke dalam kertas kerja PL3 seperti ini, sehingga didapatkan hasil antara catatan per klien dan per audit itu memiliki selisih sebesar ini. Jadi per audit menghitung beban dan pendapatan lain-lain PT Sugus itu sebesar 2.667 juta sekian, sedangkan per audit hanya tercatat 2.630 juta sekian, sehingga ada selisih sebesar 36 juta. Nah, selanjutnya dari setiap jurnal koreksi dari pajak dan juga beban operasional tadi, kami masukkan ke dalam kertas kerja A31 seperti ini, sehingga didapatkan laba neto perusahaan dari semua modul, dari modul 2 sampai modul 8 itu sebesar 4.126 juta sekian. Nah, untuk kertas kerja neraca A21, A22 ini sudah dijelaskan pada teman kelompok sebelumnya, jadi kami tinggal melanjutkannya saja, meletakkan di tempat ini. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada koreksi, kalian silakan. Terima kasih Pak Bowo dan teman-teman semuanya. Baik, terima kasih ke kelompok 8 ya, KAP Navasil yang sudah mempresentasikan. Kita beri aplaus atas presentasinya. Baik, dari kelompok yang lain ada yang mau berkomentar? Silakan. Atau ada yang berbeda mau mengkoreksi, silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada mungkin dari saya malah ya. Dari saya mungkin beberapa saja sih. Yang pertama ini Mbak, terkait dengan yang Samsung A7 tadi. Samsung A7 kan tadi direklasnya ke beban lain-lain ya. Kalau saran saya, selama di akun, kalau beban lain-lain itu sifatnya masih umum ya. Umum sekali dibuang ke sana semua. Kalau di akun yang ada itu ada yang bisa mewakili, maka saya sarankan sebaiknya dimasukkan ke sana. Samsung ini kan sebagai pemberian ya, pemberian kepada relasi. Jadi kalau saya lihat masih ada akun yang cocok untuk dimasukkan, yaitu representasi dan jamuan. Jadi saya sarankan sih jangan ke beban lain-lain karena masih terlalu umum, jadi debetnya ke representasi dan jamuan saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang biaya kesehatan. Biaya kesehatan Pak Wansen. Itu kan terjadinya tahun lalu ya, tahun 2018. Tahun lalu atau tahun sekarang? Ini kan, mohon maaf Pak, tapi ini kan juga audit tahun 2018 ya Pak? Sekarang auditnya tahun berapa sih? 2018 sama 19? 18 ya? Iya Pak.
Oh, berarti udah benar ya. Kalau saya pikir audit tahun lalu, sekarang 19, maka tidak ke beban, tapi ke saldo laba gitu ya kalau tahun lalu. Tadi sudah tepat ke beban kesejahteraan. Oke. Itu aja, makasih. Terima kasih Pak Bawo atas koreksinya. Izin untuk stop share ya Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada KAP Navasil yang sudah mempresentasikan. Udah lengkap sebenarnya. Semuanya juga sudah mengerjakan ya. Semuanya juga sudah mengerjakan. Silakan kalau ya, walaupun dari modul 2 sampai terakhir modul 8, silakan direview lagi masing-masing kelompok. Kalau dirasa masih ada yang tidak tepat, dikoreksi, silakan diperbaiki. Nggak ada masalah, walaupun yang kemarin sudah dikumpulkan, bagi saya sih nggak ada masalah gitu kan. Dan nanti akan semuanya ditampung dalam laporan hasil audit atau draft laporan hasil audit yang sudah dikirimkan kemarin dalam bentuk draftnya. Yang draft itu juga nanti masih akan diperbaiki lagi. Jadi tahapan yang sudah kita lalui dengan mengaudit setiap siklus atau akun yang ada, walaupun di sini kita sudah diarahkan oleh buku ya, jadi ngikutin modul aja yang ada dalam buku. Kemudian di siklus akun terakhir tadi pendapatan beban itu sebenarnya hampir sebagian besar beban-beban sudah ikut di siklus sebelumnya, termasuk pendapatan utamanya juga sudah. Kalau pendapatan hanya yang belum saja, yang biasanya si others income-nya yang belum gitu ya. Itu dimasukkan di sini, jadi merujuk ke kertas kerja di siklus-siklus yang lain tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 8. Sehingga nanti tinggal kita menyusun draft laporan hasil audit yang juga sudah dikumpulkan. Nah, proses ini sebenarnya semuanya berjalan paralel. Jadi tidak linear seperti yang kita bahas sekarang, semuanya berjalan paralel, masing-masing tim, masing-masing anggota dalam tim audit itu memegang akun yang mana, dikerjakan bersama-sama, termasuk juga drafting juga sudah bagusnya dilakukan dari awal, drafting itu. Draft laporan hasil audit gitu ya. Nah, untuk laporan draft laporan hasil audit, tadi ada 2 kelompok yang akan mencoba untuk memaparkan secara sekilas hasil dari penyusunan draftnya, yaitu kelompok 10 dan kelompok 2. Satu lagi kelompok berapa? Yang mau presentasi silakan, 3 kelompok. Atau cukup 2 saja? Nah, silakan kelompok 10 untuk dipersiapkan. Baik Pak, izin share screen Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah? Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman dan Pak Bowo. Jadi di sini saya Erik Sula selaku perwakilan dari KAP Tarikla dari kelompok 10 akan mempresentasikan draft laporan hasil audit kami. Nah, jadi struktur dari laporan hasil audit kami itu ada surat pernyataan direksi, laporan audit independen, neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, notes umum, notes laporan keuangan, kertas kerja, dan adjustment, serta lampiran aset tetap. Nah, pertama saya akan mulai pertama yaitu surat pernyataan direksi. Jadi pada surat pernyataan direksi itu berisi tentang tanggung jawab manajemen PT Fugus terhadap laporan keuangan yang disajikan, baik itu berupa informasi atau pengendalian internalnya. Lalu pada saat proses penyusunan kami sebenarnya mengalami beberapa kesulitan untuk menyeimbangkan neraca pada akhir yang disusun, serta pada worksheet ini
banyak akun-akun baru yang ditambahkan. Setelah kami mengambil dari jurnal koreksi dari pertemuan sebelum UTS hingga setelah UAS, kami merangkumnya dalam satu sheet ini, yaitu sheet adjustment, mulai dari koreksi penjualan dan piutang pada modul 2, lalu koreksi persediaan modul 3, koreksi atas prepaid atau beban dibayar di muka pada modul 5, koreksi investasi modul 6, koreksi kas dan setara kas pada modul 4, dan yang terakhir itu kami hanya sampai di koreksi aset tetap pada modul 7. Atas koreksi-koreksi ini kami memasukkannya ke dalam worksheet, yang mana worksheet ini kami dapatkan dari buku praktikum audit itu sendiri. Kami memasukkannya satu persatu dari adjustment yang sudah kami buat. Di sini kami mendapatkan kendala bahwa koreksi-koreksi sebelumnya yang telah kami buat itu memiliki nama akun yang berbeda dengan neraca milik PT Sugus. Sehingga kami harus menyesuaikan satu persatu dahulu agar bisa dimasukkan pada akun-akun yang telah sesuai. Lalu setelah kami menginput semua adjustment yang kami ambil dari pertemuan sebelum UTS dan sudah seimbang bahwa semua jurnal koreksi sudah dimasukkan pada kolom pare ini, didapatkan hasil untuk aset lancar dan aset lancar, total aset itu tidak balance, Pak. Jadi total asetnya itu 23 miliar sekian, sedangkan untuk ekuitas kami mendapatkan nilai 22 miliar. Jadi ada selisih sebesar 800. Lalu dari worksheet yang sudah kami susun, kami menaruhnya pada sheet neraca, di mana pada buku praktikum audit ada formatnya berupa per audit untuk tahun 2017 dan per audit untuk tahun 2018. Jadi semua nilai-nilai yang didapatkan dari worksheet yang misalnya dari kas dan setara kas sebesar 53 juta ini kami geser ke bagian neraca sini. Didapatkan nilai per audit 2018 dari kertas kerja yang kami lampirkan. Lalu untuk laba rugi sama dari worksheet untuk bagian kertas kerja laba rugi. Dan LPE ini kami mengambil koreksi atas kredit saldo laba tahun berjalan dari worksheet juga, berupa selisih dari saldo laba yang dilaporkan menurut klien dengan saldo laba menurut audit. Setelah itu ada notes umum, di mana notes umum ini menjelaskan tentang perusahaan PT Sugus secara umum, baik itu kapan itu didirikan, maringono akta notaris pendirian PT Sugus. Lalu ada komisaris-komisaris yang menjabat di PT Sugus, ini bisa didapatkan di modul 1 atau bisa juga dari modul 9 buku praktikum audit. Yang kedua yang ada di notes umum itu, ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan. Pada poin ini secara umum memuat dasar penyusunan laporan keuangan bahwa PT Sugus menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Lalu mata uang pelaporan yang digunakan PT Sugus yaitu mata uang rupiah. Jika ada valuta asing maka akan dikonversi menggunakan spot rate saat terjadi transaksi. Untuk pengakuan pendapatan dan beban, setelah saya baca-baca, penggunaan pengakuan beban yang digunakan PT Sugus itu menggunakan PSAK 223 dan bukan langkah-langkah yang ada pada PSAK terbaru terkait pengakuan pendapatan. Lalu imbalan kerja diakui dengan SAK etap pada bab 23 terkait dengan imbalan kerja, di mana digunakan metode projected unit credit. Untuk pajak penghasilan
pembahasan terkait dengan pajak tangguhan yang dicatat oleh perusahaan, kas dan setara kas yang memuat akun-akun investasi yang liquid yang dapat dicairkan dalam kurun waktu 3 bulan dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya. Lalu investasi pada efek tertentu ini terkait dengan investasi yang ada di PT Sukus, seperti yang kemarin dibahas terkait PT Gudang dan PT Garam, di mana investasi itu diklasifikasikan sebagai investasi trading dan akan dilaporkan kenaikan atau penurunannya pada akhir periodenya atau 31 Desember. Untuk piutang usaha disajikan secara net, di mana penyisihan yang sudah ditetapkan akan dikurangkan pada saldo account receivable-nya atau piutang usahanya. Untuk persediaan, PT Sugus menggunakan MPKP atau FIFO. Investasi pada entitas asosiasi dicatat menggunakan biaya cost method. Dengan aset tetap ini dibahas terkait dengan masa manfaat dari aset-aset yang dimiliki oleh PT Sugus, lalu biaya perolehan atau kapitalisasi, biaya apa saja yang boleh dijadikan nilai perolehan dari aset tetap itu sendiri, lalu metode penyusutan aset tetap, yaitu straight line method. Terakhir terkait sewa, yaitu sewa yang dibahas yaitu terkait sewa pembiayaan dan sewa operasi atau leasing. Lalu pada notes LK yang terakhir itu kami mengerjakan notes LK ini dengan memasukkan angka-angka yang sudah disajikan di neraca, serta ada beberapa angka yang didapatkan dari modul 9. Seperti angka-angka yang ada di sini yaitu angka-angka tahun 2017. Mungkin yang ada perubahan sedikit yang kami masukkan itu terkait dengan investasi pada saham, di mana ini penyesuaian terkait fair value adjustment yang kemarin. Lalu dividen terkait piutang dividen yang dibahas pada pertemuan investasi. Sedangkan untuk aset tetap ini, aset tetap didapatkan dari data-data di modul 9. Mungkin itu aja Pak dari KAP Tariklah Pak. Mohon koreksinya. Baik, terima kasih KAP Tariklah. Mungkin ini sekalian saja ya. Sekalian saja komentar saya setelah kelompok 2. Baik, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 10, KAP Tariklah. Terima kasih atas paparannya. Silakan dilanjutkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya selaku perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan draft yang kelompok kami telah buat. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Erik tadi sebelumnya, draftnya itu terdiri dari surat direksi, kemudian ada lembar opini auditor, tapi karena kata Bapak lembar opini auditornya nanti untuk tiap kelompok bisa beda-beda, jadi ini kami cuma salin formatnya aja dulu sesuai yang ada di buku 2 atau buku 1 gitu. Terus terkait ada manajemen letter juga, kurang lebih sih sama aja isinya kayak kelompok Erik, cuman mungkin ada beberapa perbedaan di yang notes umum tadi aja. Notes umum di kelompok kami tidak kami masukkan, jadi langsung berupa CALK seperti itu. Isinya kurang lebih sama aja sih Pak. Terus untuk neraca dan laporan laba ruginya itu sama juga Pak, nggak balance Pak, karena kan ngambil dari modul-modul sebelumnya. Itu modul-modul sebelumnya itu kelompok kami ngambil dari kelas Dosko Pak untuk penyesuaiannya kan, karena udah disesuaikan gitu ya Pak sama dosennya. Tapi tetap aja nggak balance Pak.
Terus untuk manajemen letternya itu isinya terkait laporan manajemen terkait anggaran. Untuk anggaran itu komentar manajemennya itu dia akan mencoba menggunakan sistem anggaran di tahun 2019. Terus untuk yang auditor internalnya ini kan perusahaannya itu belum punya auditor internal. Terus auditornya menyarankan untuk perusahaan agar mempunyai bagian audit internal untuk membantu setiap anggota organisasinya dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif, terus menyediakan analisis, penelitian, rekomendasi, nasihat, dan informasi mengenai kegiatan objek yang diperiksa. Terus juga untuk memeriksa ketelitian. Nah, komentar manajemennya itu dia merespon dengan baik permintaan dari auditor. Itu juga untuk uang kas, komentar manajemen juga setuju dan akan memperbaiki sesuai apa yang diajukan oleh auditor. Begitu juga untuk penagihan piutang, laporan akun bulanan dari piutang usaha, terus perangkapan tugas, inventarisasi aset tetap, prosedur pembelian, penyimpanan barang di gudang, terkait itu aja. Untuk jurnal koreksinya kurang lebih seperti ini yang sudah dirangkum dari modul 2, terus modul 3, kemudian modul 4, modul 5, modul 6. Kami belum memasukkan yang modul 7, Pak. Ini untuk worksheet-nya. Kemudian dari worksheet ini nanti disalin ke neraca untuk yang tahun 2018-nya, sesuai yang sudah diaudit. Gitu juga untuk laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitasnya. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Baik. Cukup? Iya, Pak. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 2 ya, yang sudah menyampaikan sekilas terkait dengan progres draft yang sudah dibuat. Baik, mungkin akan saya berikan beberapa komentar saja untuk bisa diperbaiki ya, untuk menuju finalisasi dari laporan hasil audit. Tadi beda kelompok 10 ya, kelompok 10 dan kelompok 2 itu dalam kalau di kelompok 10 sesuai yang saya arahkan, jadi notes umum sendiri, notes laporan keuangan sendiri, tapi di kelompok 2 tadi digabung ya, notes umum dan laporan keuangan digabungkan. Jadi memang dalam proses drafting di drafting laporan hasil audit di kantor akuntan publik itu memang lebih banyak menggunakan spreadsheet. Jadi tidak dengan olah kata gitu ya, tidak dengan Word, MS Word atau apa, tapi dengan spreadsheet karena mengambilnya angka-angka dan saling terkait, sehingga untuk teks laporan yang notes pun itu dibuat dalam spreadsheet, dalam Excel supaya lebih mempermudah. Sehingga memang kalau kita lihat harus juga paham terkait dengan rumus-rumus dengan Excel untuk lebih mempermudah. Nah, kalau saya lihat tadi saya lihat sih untuk memindahkan adjustment ke worksheet ini belum menggunakan rumus sum if ya, masih tarik, itu peluang untuk salahnya itu sangat besar kalau seperti itu, sehingga harusnya sih saya yakin buku ini monitor saya nggak kelihatan ya kamera saya nggak nyala, buku praktikum audit yang dibuat oleh Sukrisno Agus ini, saya yakin sih pasti angka-angkanya sudah divalidasi. Artinya sampai menjadi laporan akhir pasti balance harusnya balance gitu ya, harusnya balance. Nah, biasanya kalau kita bekerja di lapangan Gunung Padang menemukan kok nggak balance, itu kadang suka ada keselip
rumus-rumus yang salah atau angka koreksi yang salah memasukkan. Makanya faktor review, cek, cross check itu harus mekanismenya dibuat juga dalam penyusunan laporan hasil audit ini supaya clear laporan itu sampai ke si auditi sudah dalam kondisi yang format yang terbaik. Ini saya lihat secara format tadi di Excel-nya masih belum rapi gitu ya. Di Excel-nya masih belum rapi. Jadi formatnya bisa dirapikan. Sebentar. Saya coba tampilkan lagi. Contoh yang dulu pernah saya sampaikan. Nah, sebentar. Terlihat nggak ya? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Nah, ini contohnya saya mulai dari notes umum saja. Notes umum, tadi saya lihat note umumnya rata-rata masih sangat sedikit ya, terutama di bab umum ini. Walaupun informasinya sebenarnya nggak banyak juga memang informasinya. Kalau kita lihat di buku 1, di bagian 2, berkas permainan, itu ada sejarah dan latar belakang perusahaan, struktur organisasi, kemudian juga terkait dengan pemegang saham ya, ada juga di sini. Itu bisa dimasukkan tuh dalam notes umum. Nah, kalau ini contohnya nih, ini contoh dari sisi format ya. Dari sisi format walaupun dia dibuat di spreadsheet, tapi kalau dicetak ya serapi ini gitu. Dari umum dia menjorok ke dalam gitu ya. Jadi semuanya diatur teksnya sampai dengan perpindahan halaman juga ada kalimat penyambungnya bahwa ini lanjutan gitu ya. Ini susunan direksi, modal saham. Tadi modal saham beberapa kayaknya belum dimasukkan tadi ya, modal saham. Nah, baru nanti akuntansi kebijakan, ikhtisar kebijakan umum. Ini semuanya sudah ada di sini di buku 2. Di buku 2 sudah ada, tinggal dituangkan semua. Nah, saya ingin sih formatnya bisa lebih rapi lagi. Bisa lebih rapi lagi. Itu notes umum, notes LK-nya juga sama ya. Jadi tidak perlu ada garis-garis. Tadi kan masih pakai kayak kotak-kotak gitu sebagian ya. Jadi seperti ini. Nggak usah disebut per audit, nggak usah ya, langsung tahunnya saja. Karena kita tahu ini pasti untuk tahun yang berakhir per 31 Desember. Dan 2019-nya di posisi di sebelah kanan, 2020 yang audit sekarang, atau kalau di buku kita ya 2017-nya di kanan, sebelah kirinya adalah 2018 yang audited sekarang. Penempatannya seperti ini. Nah, kalau ada hal khusus, maka nanti diberi notes di bagian paling bawah. Ini contohnya. Ini ada hal khusus, maka diberi notes untuk setiap akun ya. Dan di atasnya ditulis piutang usaha terdiri dari. Nah, kalau tidak ada rincian, polanya cara menuliskannya seperti ini. Misalnya piutang lain-lain, dia nggak ada rincian isinya apa saja itu nggak ketahuan. Maka di sini karena hanya ada satu, merupakan piutang pihak hubungan istimewa atau komersial perusahaan dengan saldo bisa begitu. Ini pun dengan rumus ya sebenarnya. Ini ngambil angka dan tahun pakai rumus. Kalau boleh dilihat di atas, ini rumus semua. Ngambil dari profil, dari sheet profil. Angkanya ngambil dari sebelah ini. Kalau ini angka dihapus, ya angkanya hilang di sana gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini contoh termasuk di aset tetap untuk disclose aset tetap di notes itu dibuat seperti ini. Jadi nilai perolehannya dulu ada saldo awal,
penambahan, pengurangan di tahun berjalan, saldo akhir. Kemudian akumulasi penjutannya sama, terakhir nilai bukunya. Demikian juga untuk tahun pembandingnya 2017 akan dibuat sama seperti ini. Kalau kita lihat, ini kan sisi Excel-nya ya, kalau kita lihat contoh di perusahaan, sebentar. Nanti saya sudah buka. Nah, ini. Nah, ini punyanya PT Aneka Tambang. Cuman dia menggunakan dua bahasa ya. Dia menggunakan dua bahasa. Nah, informasi umumnya sama. Jadi pertama ya sejarah terkait dengan pendiriannya, sejarah pendirian, kemudian bidang usaha, apa, ini kemudian sejarahnya banyak karena banyak perubahan pemegang saham, kemudian komisaris dan direksinya siapa, dasarnya dari RUPS tahun berapa kalau ada, kemudian anak komposisi pemegang saham, atau kalau ada entitas anaknya seperti apa kalau ada ya. Kalau kita kan nggak ada di Sugus. Ini contoh. Nah. Kemudian baru nanti informasi untuk kebijakan akuntansi. Nah, ini ikhtisarnya saja. Nanti bisa di-download di websitenya Bursa Efek Indonesia atau di websitenya Aneka Tambang. Nah, baru nanti masuk ke rincian dari laporan keuangan. Bentar. Ini. Mulai dari kas setara kas. Kas setara kas. Nah, kalau ada hal khusus, misalnya ini terkait dengan rate untuk deposito berjangka, silakan ditulis notes di bawahnya. Piutang usaha, rinciannya seperti apa. Ini terkait dengan pengelompokan piutang usaha per masa jatuh tempo untuk menghitung allowance-nya. Itu kalau ada informasinya ya. Demikian juga persediaan, misalnya kalau ada catatan-catatan penting, dituliskan di bawahnya. Demikian juga di laporan audit kita di PT Sugus. Kalau ada hal-hal penting di bawah rincian, silakan dicatat di bawahnya. Nah, itu nanti silakan untuk melihat di contoh yang ada di laporan-laporan keuangan yang sudah banyak publish di mana websitenya masing-masing ya. Atau kalau yang paling banyak di websitenya Bursa Efek Indonesia. Kalau yang sudah go public itu banyak sekali, bisa diambil contoh. Kemudian untuk opini, standarnya kita ngambil ke SA ya, SA 700 kalau nggak salah, SA kepala 7 ya, 700, 705, 706. Jadi formatnya ada di sana, kalimatnya sebenarnya sama. Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Sugus yang terdiri dari bla 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 bla. Kemudian ada bab tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Kalau dia kan ini konsolidasian, kita nggak usah tulis konsolidasian. Kan tanggung jawab auditornya apa? Tertulis semua. Kemudian opininya apa? Ini paragraf opini. Baru nanti tanggal, akuntan publiknya, nomor izin dari akuntan publik. Seperti itu. Nah, ini contoh saja. Kalau saya lihat tadi formatnya masih belum rapi, jadi nanti mungkin dirapikan. Kemudian terkait tidak balance, nanti silakan dicek lagi tuh, karena kan
dalam proses audit, hal yang menjadikan tidak balance itu biasanya pertama adalah adanya penambahan akun-akun baru. Maka perlu dicek lagi tuh. Jadi akun-akun baru yang tidak ada di laporan tahun lalu atau di laporan unauditednya perusahaan, itu muncul di laporan di proses audit kita. Silakan ditambahkan. Kemudian juga yang penting adalah apabila saldo audited tahun lalu dan yang unaudited-nya sudah dimasukkan itu sudah balance. Ini saya bicaranya di worksheet-nya ya. Kemudian koreksi debit kredit dimasukkan sudah balance, harusnya audited tahun 2018-nya balance. Harusnya. Nah, kalau ada yang nggak balance, silakan dicek lagi, mungkin ada yang terselip tadi. Apalagi kalau kita memindahkan dari worksheet adjustment, dari sheet adjustment ke worksheet WS, itu ambil angkanya manual, itu peluang untuk keselipnya sangat besar. Jadi kalau bisa pakai rumus saja sum if dengan mengambil nama akunnya atau kode akunnya. Nanti kolom debit sendiri, kolom kredit sendiri. Mestinya sudah pernah belajar ya sum if ya. Nah, sudah pernah belajar. Cuman kadang lupa ya karena jarang dipakai. Jadi sebenarnya Excel itu sangat-sangat powerful, sangat-sangat powerful. Karena kemarin karena kita biasanya menggunakan Excel itu boleh dibilang jangankan 50% ya. Kadang nggak sampai 25% kemampuan Excel itu kita gunakan. Sehingga masih banyak kemampuan Excel yang tidak kita optimalkan. Yang sebenarnya Excel itu bisa digunakan untuk olah data yang luar biasa gitu. Lebih mudah. Baik, kemudian sebentar saya lihat lagi. Oh ya, untuk untuk manajemen letters itu nggak usah dimasukkan dalam dia terpisah biasanya, tidak dimasukkan dalam laporan hasil audit, dia terpisah saja. Dan mungkin saya nggak akan minta itu sih, nggak akan minta itu. Jadi yang saya minta hanya laporan hasil audit, nggak usah ada laporan manajemen letters, nggak usah. Gitu kan. Pernyataan direksi, ini saya coba tampilkan punyanya Tariklah tadi ya, yang dipresentasikan. Ini punya Tariklah sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Pernyataan direksi ini sudah tepat ya. Jadi ya di sini paling pernyataan direksi, walaupun kalimatnya nanti bisa bermacam-macam, mungkin bisa dilihat di contoh. Jangan ngambil contoh yang ada di buku, kalau bisa sih ngambil contoh yang ada di laporan-laporan audit yang lain itu ya. Karena ini kan standar saja sebenarnya. Nah, tinggal dimasukkan saja. Kemudian laporan auditnya juga nanti bisa lihat di SAK-nya, di SA-nya standar audit terkait dengan opini, ngacu ke sana saja. Babnya ada apa saja, ini sudah betul, ada tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, tanggung jawab auditor, dan opini. Kemudian neraca. Nah, format neracanya jangan menggunakan format kertas kerja, ya. Jadi ini dihilangkan semua nih bawah nih. Ini kan masih pakai ngambil dari kertas kerja A22 ya. Jadi nggak usah ada garis seperti tadi. Dan di bawahnya yang saya sampaikan kemarin dikasih ada keterangan
ada tulisan yang apa sebenarnya standar ya tulisannya, saudara. Nah, yang menyatakan bahwa catatan atas laporan keuangan yang kemarin saya sampaikan. Ini coba saya, kalau nanti kalian lihat contoh-contoh laporan keuangan, pasti di paling bawah itu nanti ada kalimat seperti ini. Ini contohnya, bisa terlihat ya. Catatan atas laporan keuangan, karena dia konsolidasi disebut konsolidasi. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Nanti bagian bawah dari neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, maupun laporan arus kas, itu diberi seperti ini. Ada notes-nya. Nah, ini juga sama nih. Laporan penghasilannya juga ada notes-nya. Seperti itu. Itu ya. Nah, ini di cash flow juga sama ada. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Ini. Itu apa format umum yang harus ada. Kita kembali lagi tadi ke mana ya? Bentar. Tariklah. Nah, sebentar. Baik, ini saya lanjut lagi untuk neraca yang dari tariklah nanti ini nggak perlu ada ya. Jadi formatnya tolong disesuaikan, jangan ngambil dari kertas kerja. Nanti di bawah dikasih note seperti yang tadi saya sampaikan. Laba ruginya juga sama, bawahnya juga harus dihapus ini. Jadi, kemudian di atasnya dikasih apa? Judul ya. Judul laporan keuangan. Ini di laporan laba ruginya belum ada judul laporan keuangan. Di neracanya juga sama, belum ada judul laporan keuangan. PT-nya belum ditulis. Di laporan perubahan ekuitas juga sama, ini masih ngambil dari kertas kerja neraca, masih ada parenya juga, jadi parenya dihilangkan. Diubah ke format laporan perubahan ekuitas. Gitu ya. Cash flow-nya belum dibuat. Cash flow-nya belum dibuat. Cash flow bisa dibuat nggak?
Harusnya bisa ya, karena ada laporan neraca tahun lalu, neraca sekarang, kemudian ada laba rugi sekarang. Kita bisa buat itu dengan indirect, ya paling gampang dengan indirect aja lah. Cash flow-nya belum dibuat. Jadi masih ada PR ini di KAP tarik lah ya, kelompok 10 tadi belum membuat cash flow. Kayaknya yang lain juga belum ini. Silakan yang belum nanti bisa dilengkapi, masih ada waktu untuk difinalisasi. Notes-nya mungkin di notes umum ini masih ada yang kurang. Seperti yang kurang ini adalah komposisi saham. Komposisi saham di PT Sugus itu belum disajikan di sini. Komposisi saham belum. Kemudian untuk penulisannya bisa dirapikan lagi. Untuk merapikan ya tinggal nambah sheet gitu ya. Nambah row kolomnya dikecilin, dia dipas-pasin aja gitu. Biar lebih rapi tampilannya. Untuk notes bisa ngambil kebijakan akuntansi, tapi diambil yang penting-penting saja. Diambil yang penting-penting saja. Nanti bisa dicek di laporan audit yang sudah resmi yang keluar, yang dipublish di web beberapa perusahaan ya. Silakan untuk diambil sebagai contoh. Kemudian notes LK, note LK kalau bisa kolomnya mah jangan sampai ujungnya berbeda-beda begini ya, biar lebih enak dilihat. Dan nggak perlu ada kotak, nggak perlu dikotakin seperti ini. Kalau di kap tarik lain ini kan pasti pakai kotak semua nih, jadi nggak perlu ada kotak. Seperti contoh yang tadi saya berikan dan bisa lihat di laporan yang sudah publish seperti apa. Kemudian untuk WS adjustment ini kan hanya alat bantu sebenarnya. Jadi angka-angka dari neraca ini harusnya ya ini sudah ya ngambil dari WS. Harusnya nanti angka-angka yang ada di laporan keuangan ngambilnya jangan dari WS tapi dari laporan keuangan. Dari notes LK. Notes LK ini baru ngambil dari WS. Seperti itu. Jadi saling berjenjang. Notes LK itu sumber datanya dari worksheet. Kemudian laporan keuangan neraca laba rugi LPE datanya dari notes LK. Seperti itu. Kalau di sini dari kelompok 10 sumbernya semuanya nariknya dari WS semua. Nah, kalau saya sarankan sih berjenjang. Jadi ada yang dari notes LK itu dari WS, laporan keuangan dari notes LK. Seperti itu. Itu untuk KAP tariklah. Bisa difahami ya, Mas? Bisa, Pak. Sekarang kita ke kelompok satunya lagi. Tadi kelompok apa namanya? Kelompok 8, kelompok 2 ya. Tadi kelompok kapnya siapa? Kap Carmel dan rekan. Iya, Pak. Betul ya, Carmel dan rekan. Bentar saya tampilkan. Belum keluar. Carmel dan rekan. Nah, ini untuk kelompok 2, Kap Carmel dan rekan. Anggota kelompok silakan kalau untuk ini dimasukkan saja. Cuman yang belum dibuat di sini cover ya, sheet cover belum ada. Kemudian, oh ya tadi yang ditariklah juga sama, daftar isi juga belum dibuat sih. Daftar isi kan saya minta ada cover, ada daftar isi, baru nanti surat direksi. Ini sudah ada surat direksinya, kemudian lembar opini. Ini lembar opini sudah coba dibuatkan, walaupun nanti kasusnya beda, tapi lembar opininya ini belum dibuat per sub ya, Mbak ya.
Jadi kan tadi ada kami telah mengaudit laporan posisi keuangan PT Sugus. Nanti lihat formatnya di SA aja standarnya seperti apa. Kemudian yang bagian keduanya kan tadi tanggung jawab manajemen dalam penyusunan laporan keuangan, tanggung jawab auditor apa, baru nanti opini terakhir. Jadi ada tambahan format seperti itu. Lihat saja nanti di contoh KAP lain, yang contoh KAP yang sudah perusahaan sudah mempublish atau di standar audit di SA. Kemudian baru setelah lembar opini ada neracanya, neraca audit. Nah, umumnya neraca audit tidak dibuat seperti, karena ini kan masalah kertas nanti ya. Umumnya laporan audit itu dibuat ke bawah. Kalau sangat panjang dibuat 2 halaman. Jadi halaman pertama asetnya saja, halaman keduanya baru kewajiban dan ekuitas. Seperti itu. Nih, kalau ini kan dibuat nyamping ya. Untuk kelompok 2, Carmel kan dibuat nyamping. Jadi umumnya dibuat ke bawah karena lebih menstandarkan kertasnya yang akan digunakan untuk pencetakan. Kemudian laporan laba rugi ini di neraca laba ruginya sudah bagus, sudah ada KOP-nya ya, nama laporan. Mungkin standar kalau di SAK bukan neraca ya, tapi laporan posisi keuangan. Jadi lihat neraca standarnya. Kemudian laporan laba ruginya juga standarnya bukan laporan laba rugi, tapi laporan penghasilan komprehensif. Nanti dilihat saja di SAK seperti apa. Ini sudah bagus, sudah ada KOP-nya. Tapi mungkin tidak perlu dibuat kotak-kotak garis begini ya, karena pencetakannya nanti biasanya tanpa garis-garis. LPE juga sudah, ini sudah nggak ngambil dari kertas kerja audit, sudah diubah jadi format laporan, sudah tepat ini ya. Nah, tinggal nanti ditambah ini aja, tadi ada notes, catatan di bawah tadi ya. Laporan keuangan ini, catatan atas laporan keuangan, bla 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 itu. Kemudian baru setelah ini ada, ini juga sama nih, cash flow-nya belum ada. Nanti silakan disusun cash flow-nya dari neraca, kan sudah ada komparasi 2 tahun, laporan laba ruginya sudah ada, kita bisa buat cash flow-nya. Walaupun ini case-nya masih sama ya Mbak ya, masih belum balance juga ya. Masih belum balance juga, analis coba dicek ulang lagi terkait dengan penambahan akun baru maupun apakah jurnal koreksinya sudah masuk ke worksheet semua, kemudian angka yang ada di worksheet sudah masuk ke catatan atas laporan keuangan semua atau belum, biasanya suka nyelip-nyelip gitu ya. Nah, kemudian untuk CALK di sini dibuat 1 file. Saran saya kenapa kemarin saya minta di 2 file ya, ada notes umum dan notes LK, itu untuk mempermudah format saja sih. Kalau notes umum kan akan banyak olah kata, maka tentunya format row kolomnya beda itu. Sedangkan kalau notes umum, notes LK kan akan banyak olah angka, yang disajikan angka-angka kebanyakan. Jadi kenapa saya pisah itu supaya lebih memudahkan di format penyusunannya sebenarnya. Nah, kita lihat di notes umum. Di sini ada 2, umum dan ikhtisar akuntansi. Yang umum juga masih sedikit ya. Mungkin nanti bisa diperbanyak dengan menambahkan di sini ada pemegang saham. Pemegang saham PT Sugus itu bisa dimasukkan di notes umum. Kemudian kalau ada hal yang lain boleh ditambahkan. Tapi minimal di sini dimasukkan aja pemegang sahamnya. Kemudian ikhtisar kebijakan dan akuntansi juga sudah dimasukkan. Nah, untuk detailnya sampai seberapa, apakah seluruh aktiva itu dimasukkan, nah silakan nanti dilihat contoh yang umum dibuat oleh kantor akuntan yang sudah di-share secara publik gitu ya. Nah, kemudian notes laporan keuangannya, ini saran saya sih tetap dipisah aja dari 2 sheet ini ya. Dan nggak perlu dikasih garis-garis seperti ini. Nggak perlu. Nah, tetap nanti ada judulnya di atas. Ada judul notes-nya apa, bisa disajikan. Kalau ada hal penting, silakan nanti di notes, ada notes di bawahnya.
Misalnya nih, aset lancar yang dibatasi penggunaannya. Ini pasti harusnya ada notes nih. Itu tuh apa gitu kan. Kan kasusnya ada di buku, bisa dilihat nanti. Jadi ada deposito ini di PT di Bank CAB atau apa gitu. Tapi ini pembatasannya digunakan. Kemungkinan ini jadi agunan pinjaman ya. Nah, itu bisa ditulis nanti notes-nya. Dia apa supaya lebih disclose-nya jelaskan lebih jelas supaya pembaca laporan keuangan tidak bingung. Ini maksudnya apa aset itu. Nah, kemudian yang di aset tetap juga sama seperti tadi ya. Jadi ini sudah betul ada penambahan pengurangan, tapi mungkin nanti kolomnya saja disesuaikan. Kalau perlu mungkin yang 2 tahun ini agak geser ke sana biar semuanya rapi. Ini sudah betul ya. Ini nilai perolehan, nilai penyusutan, kemudian nilai buku. Ada kolom penambahan pengurangan. Nah, tinggal nanti formatnya saja supaya lebih rapi. Notes LK-nya sudah mungkin nanti tinggal ditambah untuk kalau ada notes tambahan. Notes tambahan. Nah, biasanya di notes laporan keuangan di paling bawah itu ada tanggal penyelesaian penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan selesai disusun kapan? Tanggal paling aman biasanya adalah disamakan dengan tanggal opini atau sehari sebelum tanggal opini. Nah, silakan. Management letters ini nggak perlu ya di sini, jadi nggak perlu ada management letters, nanti bisa dibuang saja. Kemudian untuk worksheet dan jurnal koreksi ini kalau bisa juga sudah nge-link, sudah di-linkkan, dan kalau ada mau lampiran aset tetap silakan bisa dibuat lampiran untuk aset tetapnya. Ini maksudnya kalau ini kan sebenarnya sudah. Kalau yang ini sudah ada di notes LK sebenarnya. Yang dimaksudkan kalau ada detail dari tanah itu apa saja, bangunan dan prasaranya detailnya apa. Kalau di buku kita ini ada, silakan ditampilkan jadi lampiran. Kalau tidak ada nggak usah. Itu ya untuk kelompok 2 bisa difahami ya. Oke. Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Jadi untuk draft silakan disempurnakan lagi, terutama yang secara umum belum ada sih laporan arus kas. Kemudian cek lagi balance-nya antara debit kredit, takutnya ada yang terselip yang belum masuk atau seperti apa, dan formatnya dirapikan lagi. Untuk opini nanti akan saya share case-nya untuk kelompok 1 sampai kelompok 10. Jadi mungkin nanti case-nya bisa jadi 2 kelompok. Misalnya case 1 untuk kelompok 1 dan 2, case 2 untuk kelompok 3 dan 4 gitu ya. Jadi nanti kelompok 1 2 itu opininya akan sama. Tapi dengan kelompok 3 4 akan beda. Karena 3 4 ada case yang berbeda. Jadi mungkin ada format 4 atau 5 opini lah yang akan dibuat. Mungkin nanti yang akan ada lebih dari 1 opini yang dengan pengecualian. Karena basis pengecualiannya akan saya bedakan. Tapi untuk yang tanpa pengecualian hanya ada 2 grup saja. Contoh case-nya seperti apa? Contohnya akan mudah sih sebenarnya. Nanti misalnya begini. Untuk case 1, manajemen Sugus menerima seluruh koreksi audit yang dipaparkan oleh tim auditor dan tidak ada bantahan dan menerima hasil audit. Itu case dari kelompok 1 dan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Maka kalau manajemen PT Sugus menerima semuanya, artinya clear. Opininya apa? Wajar tanpa pengecualian. Karena hasil koreksinya tidak ada yang di pending. Kemudian kasus 2 misalnya, saya akan pilih akun-akun mana saja yang akan di pending. Jadi manajemen menolak untuk dikoreksi. Nanti silakan di tiap grup akan menganalisis. Yang grup yang mendapat case itu akan menganalisis ini kalau dari sisi materialitas kita material atau tidak.
Kalau yang ditolak itu material, maka akan menjadi basis pengecualian. Akun-akun yang nilai totalnya itu di atas performance materiality. Jadi akun itu yang akan dikecualikan. Nanti ada sebelum paragraf opini, di atasnya sebelumnya ada paragraf basis pengecualian. Akun apa, nilainya berapa. Nah, mungkin nanti bisa lihat contoh laporan opini yang dengan pengecualian, itu bisa browsing saja. Contohnya banyak, bisa dilihat. Nah, contohnya seperti itu. Tapi bisa jadi nanti ada yang PT Sugus menolak semua hasil audit. Tidak mau dikoreksi. Nah, bisa jadi nanti ada pendapat tidak wajar yang diberikan oleh KAP-nya. Jadi itu contoh kasus-kasus yang akan saya berikan sehingga nanti laporan auditnya jelas akan berbeda-beda. Termasuk laporan keuangan hasil auditnya ya akan berbeda-beda. Karena kan kalau yang PT Sugus menolak untuk dikoreksi semua, ya akan kembali ke laporan unaudited, itu jadi laporan audit. Tapi opininya jadi tidak wajar gitu ya. Nanti ada pertanyaan, ngapain sih Pak kita susah-susah kuliah sampai berapa modul ada koreksi kok nggak mau dikoreksi gitu. Ya itu memang begitu gitu. Kalau audit ya memang begitu. Kita udah nemuin temuan, kita usulkan dia tidak mau koreksi. Nah, tapi kan nanti kita tanggung jawab kita tuh di mana? Di opini yang kita berikan. Seperti itu. Di opini yang kita berikan. Dan ada argumentasi dari opini yang kita sampaikan. Nanti jangan yang kelompok yang dapat case ditolak semua, jangan protes ke saya. Ngapain sih Pak kemarin kita ngerjain tugas dari modul 2, 3, 4, dipresentasi itu kan sekarang Bapak nolak semua koreksinya. Jangan begitu ya. Gitu kan. Jadi nanti case-nya akan berbeda-beda, itu larinya nanti ke opini yang diberikan. Itu mungkin sedikit komentar saya dari 2 kelompok tadi yang sudah presentasikan, dan 8 kelompok yang tidak sempat dipresentasikan mungkin bisa melihat juga draft yang sudah disusun masih kurangnya di mana gitu kan, untuk disempurnakan. Kayaknya sih semuanya belum menyusun laporan arus kas ya. Semuanya belum susun. Nah, silahkan disusun dulu laporan arus kasnya menggunakan indirect method saja yang paling gampang. Menggunakan indirect method. Dan jangan sampai jangan sampai begitu laporan audit itu sudah final tapi belum balance. Nah, ini kan kadang pinter-pinternya auditor di situ. Nah, kalau ternyata nggak balance, ya ujung-ujungnya ya dikoreksilah, dibuang kemana gitu ya. Asal nilainya tidak material. Asal nilainya tidak material. Kadang ini kalau real praktek di lapangan ya, kadang yang jadi masalah itu kadang tidak balance-nya itu karena pembulatan, sehingga muncul hanya ada misalnya 1 atau 2 selisih angka. Itu kadang kalau akuntan publik yang nggak kreatif itu buletinnya masukin ke saldo gitu ya. Saldonya langsung ditambah di rumusnya, rumus sum-nya ujungnya tambah ada plus 2 gitu ya. Biar balance. Tapi kalau dicek rincian, totalin sebenarnya selisih 2 itu gitu. Nah, kadang ada yang suka main gampang seperti itu, tapi itu sangat berbahaya sebenarnya. Karena kan kalau klien tahu malu juga gitu ya. Jadi kita nyembunyiinnya kurang pinter gitu ya. Nyembunyiinnya kurang pinter. Jadi saya harap sih walaupun nanti ujungnya nggak balance gitu ya, tolong itu bisa dijadikan balance pada saat laporan audit. Karena jangan sampai laporan audit keluar, tapi kok nggak balance. Ini yang bermasalah adalah nanti kantor akuntan publiknya. Gitu. Yang bermasalah kantor akuntan publiknya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Alval. Tadi Bapak itu nyaranin buat pakai SumIf ya Pak, buat akun-akunnya. Nah, itu gimana ya Pak kalau ada akun adjustment atau koreksi yang nggak ada atau nggak sama-sama akun dari PT Sugusnya Pak?
Oke, baik. Baik, tentunya koreksi yang kita berikan itu harus ngambil akun yang dibuat oleh PT Sugus. Tapi bagaimana kalau ada akun baru itu ya? Akun baru. Ya akun baru itu harus diselipkan juga kan? Harus diselipkan di kelompok akun. Akun baru ini kan biasanya di laporan tahun keuangan tahun lalu di 17 nggak ada, adanya di 18 gitu kan. Dan dia muncul dikoreksi. Nah, maka rumus sum if-nya tetap ngambil cowoknya Sugus itu plus tambahan akun baru yang kita buat. Cuman memang resikonya adalah kan di sini apa? Sebentar. Kalau saya lihat sih di sini di sebentar. Oh, ada yang nggak buat worksheet juga ya. Ini ada kelompok yang nggak buat worksheet juga ternyata. Nanti bisa dicek lagi, jadi tetap harus ada worksheet auditnya ya. Sebentar. Ini di worksheet hampir saya coba cek. Ada yang nggak pakai worksheet. Worksheet-nya iya nih, ada yang nggak pakai worksheet. Kemudian yang pakai worksheet pun itu tidak mencantumkan nomor akun. Padahal di sini kan di PT Sugus ada nomor akun. Sebenarnya nggak ada masalah. Tapi risikonya kalau kita membuat rumus sum if kemudian mengacunya ke nama akun, kita ngetik nama akun salah pas di jurnal, gitu. Itu juga nggak akan masuk gitu, nggak akan masuk. Jadi harus hati-hati. Karena misalnya kita membuat akun di worksheet, kita nulis akun asuransi. Kemudian pada saat jurnal, kita ngetik asuransinya salah, hanya asuran misalnya. Atau asurans kurang I. Gitu ya. Itu nggak akan masuk kalau di sum if. Itu kelemahannya begitu. Jadi Bang, harus hati-hati kalau kita membuat rumus sum if dasarnya dari nama akun. Termasuk kalau ada tambahan akun baru, ya akun baru itu kan tetap masuk di worksheet di bagian akun kan, di bagian akun. Seharusnya sih bisa terbaca. Karena kalau daripada kita masukin satu-satu, itu lebih berisiko dan kemungkinan salahnya menjadi lebih besar. Seperti itu. Seperti itu ya, Mas Aufal ya? Ya, Pak. Syukur-syukur kita memasukinya nomor akun itu lebih enak jadi. Lebih enak. Ada lagi silakan. Memang kalau kita nanti yang akan mendapat pekerjaan di bagian audit, tapi kalau audit di pemerintahan mungkin nggak terlalu ini ya. Skill kita dalam mengoperasionalkan Excel itu menjadi sangat penting. Walaupun nggak di audit ya, kalaupun kita kerja clerical di kantor, nanti pas saat kita kerja, skill Excel ini sangat penting. Apalagi kita kadang kerjanya berurusan dengan data keuangan, data macam-macam gitu ya di kantor. Itu sangat-sangat membantu kita. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, selanjutnya tinggal menyempurnakan lagi draft laporan auditnya, ditambahkan sampai ke koreksi terakhir, modul 8, pendapatan dan beban. Kemudian formatnya diperbaiki lagi, dipercantik lagi, plus juga laporan arus kasnya dilengkapi. Termasuk juga notes-nya ya, notes-nya juga dilengkapi kembali.
Untuk case, nanti saya akan paparkan di Google, di GCR, untuk per kelompoknya case-nya seperti apa. Jadi, mungkin pekan depan kita masih bicaranya draft laporan hasil audit, belum ngomong final, tapi sudah ada progres perbaikan untuk bisa dipaparkan lagi pekan depan. Karena pekan depan kan lebih ke penyelesaian audit, plus mungkin nanti diskusi terkait dengan kasus-kasus yang saya berikan untuk merumuskan opini. Jadi masing-masing kelompok nanti akan diskusi untuk merumuskan opini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Untuk case, mungkin dalam 1-2 hari ke depan akan saya sampaikan di GCR, kemudian pekan depan bisa disempurnakan lagi draftnya, tapi belum sampai opini ya, belum sampai opini. Opininya nanti baru dikumpulkan di pertemuan terakhir saja. Pertemuan terakhir saja. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani perkuliahan yang tinggal beberapa pekan lagi kita sudah menyelesaikan program studi diplomatika kita di PKN STAN. Mudah-mudahan semuanya bisa lulus dengan hasil yang terbaik dan bisa ditempatkan sesuai dengan harapan masing-masing, di tempat yang di daerah yang juga sesuai harapan masing-masing. Kecuali kalau memang harapannya bisa ditempatkan di daerah-daerah yang jauh untuk petualangan gitu ya, atau di kota-kota kembar gitu ya. Kota-kota kembar juga asik juga itu kalau untuk petualangan. Kota-kota kembar apa coba? Pare-pare, fak-fak, muko-muko gitu kan. Dengan kota-kota kembar. Yang kadang kita nggak tahu muko-muko ada di mana ya gitu kan. Fak-fak ternyata jauh di Papua sana gitu kan. Baik, tapi mudah-mudahan yang terbaik untuk semuanya. Dari saya terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. wabarakatuh. Baik, sama-sama saya izin live meeting ya.